Selamat siang Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Irwan Menjala Panggabean, STB 5551, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin membuat video pemaparan tentang materi statistika sebagai pemenuhan tugas UAS statistika Bapak. Izin untuk materi yang akan kita jelaskan pada video ini, yaitu tentang analisis statistik data. Yang kedua yaitu kualitatif dengan SPSS. Yang ketiga, validitas hingga kita akan menganalisa dengan path analysis. Oke. Seperti yang kita ketahui, pelajaran ini dimulai dari bab 7 sampai bab 10. Di sini kita itu akan berfokus pada penggunaan aplikasi SPSS. Yang mana kita tahu SPS itu adalah aplikasi yang dapat mengolah dan menyimpulkan apa yang kita inginkan dari suatu data yang diolah. Kita dapat mencari tahu, mengetahui apa yang dapat disimpulkan dan apa yang harus dilakukan dengan data-data yang sudah ada. Oke, yang pertama itu adalah data. Apa itu data? Data adalah kumpulan fakta atau informasi dalam bentuk angka, kata, simbol, atau citra yang diperoleh dari pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Jadi sudah jelas ya, kalau data itu bisa diperoleh dari berbagai sumber. Benar atau tidaknya data sangat menentukan bermutu atau tidaknya hasil penelitian. Kalau suatu data ini benar atau tidak, atau masih ragu-ragu kebenarannya, tentu kualitas dari penelitian tersebut akan semakin berkurang. Kemudian, benar atau tidaknya data bergantung pada baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian yang dibuat harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Ini dikemukakan oleh Nurhansyah pada 2024. Oke, untuk materi yang pertama itu fasilitas. Validitas atau validity yaitu sejauh mana ketetapan atau kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Jadi validnya berat suatu instrumen itu, suatu data itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Oke, selanjutnya masih mengenai fasilitas. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti. Meteran dengan meteran yang jadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Validitas tidak berlaku universal, artinya ini tidak berlaku secara umum, sebab bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Jadi validitas ini sebenarnya tergantung situasi dan tujuan penelitiannya. Dan yang ketiga itu instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum tentu akan valid untuk tujuan lain. Jadi nih, suatu data ini sudah valid nih untuk tujuan ini. Untuk tujuan yang lain, belum tentu. Belum tentu valid dan belum tentu bisa digunakan. Dan yang keempat itu, kita kasih ini contoh nih. Misalnya, skala stres akademi mahasiswa psikologi. Itu valid untuk mahasiswa jurusan psikologi dan otomatis itu tidak akan valid apabila diterapkan pada mahasiswa jurusan teknik atau mahasiswa yang lain karena pengalaman stres dan momen akademiknya itu berbeda. Oke, validitas itu ada dibagi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal itu apa sih? Validitas internal itu apa? Apakah hasil penelitian ini valid di dalam penelitian ini sendiri? Sedangkan eksternal itu apakah hasil penelitian ini berlaku untuk orang lain atau lingkungan yang lain? Jadi sudah jelas ya arti dari validitas dan juga pembagiannya. Oke, di sini akan dijelaskan lebih rinci nih tentang validitas eksternal dan internal.
Validitas eksternal itu berkenaan dengan akurasi, apakah hasil penelitian dapat digenerasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi, validitas ini tidak dapat diumumkan nih, dapat diumumkan dan juga diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Sedangkan validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Oke, materi selanjutnya kita tuh akan memperdalam nih apa itu reliabilitas. Reliabilitas itu menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Apabila pengukuran dilakukan berulang, akan jadi kata kunci konsisten atau tidak berubah-ubah. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi nih, kalau kita melakukan pengukuran, kalau itu memang pengukurannya reliable, berkualitas, maka berapa kali pun kita mau melakukan pengukuran, itu hasilnya akan sama. Itu akan selalu sama dan sesuai dengan apa yang ada pada lapangan. Reliabilitas instrumen ini merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tapi pengujian reliable itu instrumen itu perlu dilakukan. Karena apa? Karena masih belum bisa dipastikan dengan akurat. Dan trik yang ketiga itu adalah contohnya. Kita kasih nih contoh nih untuk reliabilitas. Instrumen yang reliable itu belum tentu valid. Contohnya, reliable itu konsisten. Valid itu benar-benar mengukur apa yang dimaksud. Jadi bisa konsisten, jadi bisa jadi konsisten itu salah, maka reliable-nya itu tidak valid. Ini ada nih pembagian dari reliabilitas, yaitu sebetulnya mengukur konsisten antara item dalam satu instrumen. Yang kedua itu intinya dari reliabilitas ini adalah apakah semua pertanyaan, semua kuesioner yang seharusnya mengukur hal yang sama memang memberikan hasil yang konsisten. Jadi bisa ini bisa diuji dengan convert alpha atau split help reliability. Jadi ini bisa juga nanti nih kita coba kita terapkan dalam aplikasi SPSS. Apakah reliabilitas internal itu efektif atau bisa diuji? Nah, nanti kita cari tahu ya. Oke, untuk contohnya kita nih buat kuesioner minat wirausaha anak binaan 5 item. Semua harus mengukur minat dari wirausahanya. Jika jawaban anak-anak konsisten antara misal yang tinggi di item satu juga tinggi di item 2 sampai 5. Berarti reliabilitas internalnya itu tinggi. Nah, yang kedua itu ada namanya reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal ini adalah mengukur konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu atau situasi berbeda. Jadi nih, konsistensi dari pengukuran ini dilakukan dari waktu yang ini dan waktu yang berbeda. Intinya, jika saya melakukan pengukuran hal yang sama di waktu yang lain dengan sampel yang serupa, apakah hasilnya tetap sama? Nah, hal ini bisa kita uji dalam tes retest reliability. Ini kita kasih contoh ya. Contohnya nih, kita beri kuesioner minat usaha hari ini. Lalu kuesioner ini diberikan 2 minggu kemudian. Jadi ini udah dua waktu yang berbeda kan, hari ini sama 2 minggu kemudian. Jadi jika skor anak-anak relatif sama, berarti reliabilitas eksternalnya itu tinggi. Kalau skornya itu berubah drastis, berarti reliabilitas eksternalnya itu rendah. Jadi ibarat kata nih, kalau kita melakukan tes hari ini sama 2 hari kemudian, kita itu kuesionernya sama.
tujuan kuesionernya sama. Tapi saat kita memberikannya di hari yang berbeda dan hasilnya itu sama, hasil dari kuesionernya sama, berarti reliabilitasnya eksternal itu tinggi. Kalau berubah nih, tiba-tiba, contohnya, pendapat dari anak-anak tersebut berubah drastis, berarti apa yang terjadi? Realitas eksternalnya itu rendah. Oke, berikutnya kita itu akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Jadi jenis-jenis penelitian ini berdasarkan metode pengukurannya itu ada dua, yaitu apa itu? Yang pertama adalah kuantitas dan yang kedua yaitu kualitas. Jadi untuk yang pertama nih, kualitas. Kualitas itu berarti penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, mengeksplorasi makna, pengalaman, perspektif, dan konteks sosial. Seringkali untuk menghasilkan teori atau hipotesis ini dapat dilakukan nih penelitian yang kualitatif. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu kuantitatif. Ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel, menguji hipotesis, dan juga menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih besar. Jadi ini untuk yang kuantitas ini biasanya berkaitan erat dengan angka. Kalau kualitas ini berkaitan erat dengan data. Data yang apa? Data yang berasal dari kuesioner. Jadi ini adalah hal yang berbeda. Yang pertama itu kita akan membahas tentang penelitian kualitatif. Jika menggunakan SPSS nih, aplikasi SPSS, aplikasinya anak statistika, itu penelitian kualitatif itu bisa dikatakan valid jika signya itu dua Tailed atau Pearson correlationnya itu di bawah 0,05. Dan yang kedua itu penelitian kualitatif bisa disebut dengan valid apabila membandingkan nilai R hitung dengan R table-nya itu sama. Kita bisa membandingkan keduanya. Dan reliable jika nilai convert alpanya itu lebih besar dari 0,70. Jadi jelas nih ya, kalau dia itu kalau dia itu data yang valid, dia itu akan memenuhi korelasinya itu di lebih kecil dari 0,05. Dan juga R hitungnya dan juga R table-nya itu dapat dibandingkan. Sedangkan kalau reliable nih, itu convert alpanya itu harus lebih besar dari 0,70. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid itu, reliable dan objektif itu, kita itu harus melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Digunakan pada sampel yang mendekati benar. Jadi kalau hal ini bisa dikatakan dengan valid, itu harus mendekati dengan berdekatan benar. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid itu harus diuji dengan instrumen. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, yang diuji adalah datanya. Jadi jelas nih ya, dari pemaparan kita ini, semua penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu berbeda. Nah, untuk yang kedua itu, kita akan menjelaskan penelitian kuantitatif menurut persepsi validitas. Dalam penelitian kualitatif, itu
bisa dikatakan dengan temuan atau data yang dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Jadi nih, kalau penelitian kualitatif, dia itu harus sama apa yang didapatkan oleh peneliti dan juga apa yang ditemukan pada objek atau pada lokasi TKP. Tetapi sebenarnya realisasi atau realita data itu menurut penelitian kualitatif itu tidak bersifat tunggal, namun jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. Jadi sudah jelasnya, kalau data itu bisa berubah-ubah, tapi itu tergantung dengan konstruksi manusia. Oleh karena itu, bila terdapat nih 10 peneliti, 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda, meneliti suatu objek yang sama. 10 orang peneliti melakukan objek penelitian terhadap objek yang sama. Tentu yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita pastikan dari hal tersebut adalah kita itu akan mendapat 10 kali temuan, 10 temuan. Dan semuanya itu akan dikatakan valid. Kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. 10 orang peneliti yang melakukan penelitian ini, hasil penelitiannya itu semua akan valid. Kalau apa yang mereka teliti dan apa yang sebenarnya terjadi itu sama. Oke, sudah jelas ya tentang penelitian kualitatif menurut persepsi penelitian. Oke, untuk selanjutnya nih masih tentang penelitian kuantitatif, tapi menurut persepsi validitas. Validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, validitas internal, transferability atau validitas eksternal, dan ini diungkapkan oleh Sugiono pada tahun 2016. Katanya nih, kalau validitas data itu dibagi menjadi dua, yang kredibilitas dan transferability. Uji kredibilitas itu dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, atau sumber teknik waktu, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus, member check. Jadi uji kredibilitas ini dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan penekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif. Triangulasi dapat dikombinasikan dengan teknik yang lain. Katanya nih, triangulasi ini dapat dapat dikombinasikan dengan teknik lain seperti membercek atau audit trail, mencatat dan mendokumentasikan semua proses penelitian secara rinci. Jadi nih katanya triangulasi itu dapat dikombinasikan dengan teknik yang lain seperti mencatat dan mendokumentasikan semua proses penelitian secara rinci. Intinya di sini nih, mendokumentasikan dan juga mencatat. Oke, kita lanjut. Ini kita akan bahas penelitian kuantitatif berdasarkan dengan persepsi reliabilitas. Oke, pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif itu sangat berbeda dengan reliabilitas dengan penelitian kualitatif. Ini sudah bisa kita pastikan ya, kalau kualitatif sama kuantitatif itu sangat berbeda apabila dalam penelitian atau pengertian reliabilitas. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis, atau selalu berubah-ubah, sehingga tidak ada yang konsisten nih, dan berulang seperti semula. Ini nih saya jelaskan lebih rinci ya.
Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bisa bersifat ganda. Jadi nih, realitas itu bisa dua, bisa empat, bisa lima, dan segala macam. Itu tidak harus satu. Dan kemudian dibilang, realitas itu dinamis, berubah-ubah. Bisa jadi itu sifatnya itu tidak harus selalu di sini, tidak harus selalu di depan, tidak harus selalu di belakang. Itu bisa berubah-ubah. Dan itu katanya tidak bisa seperti semula. Jadi kalau katanya itu sudah di depan dan kembali tiba-tiba ke belakang, hal realitas itu tidak akan bisa kembali ke depan. Itu menurut penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, uji dependability itu dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah masalah atau fokus memasuki keseluruhan penelitian ini bisa dilakukan terhadap beberapa hal, yaitu masalah atau fokus memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jadi sudah dari penjelasan kita ini sudah jelas. Ini intinya itu adalah perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif dalam persepsi reliabilitas. Oke, waktu hal yang ditunggu-tunggu ini sudah akan kita laksanakan. Kita itu akan mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Oke nih, tahap yang pertama itu kita itu harus menyiapkan data yang akan diolah. Data yang diolah itu seperti tangga berikut. Jadi ini kita itu melakukan kuesioner, kita dapatkan hasilnya itu seperti tabel yang ada pada layar. Jadi dari 30 data yang ada, kita itu akan mengolahnya menggunakan SPSS. Oke? Pertama itu kita harus menyalin data yang sudah ada. Ini nih data yang sudah saya ambil dari materi Bapak Kiki. Jadi yang pertama itu katanya kita harus menyalin semua data yang sudah dapat. Oke, di sini ada 30 data nih. 30 data ini bakal kita olah menggunakan aplikasi SPSS. Oke, setelah kita copy, kita itu pastikan nih ke apa yang disebut dengan aplikasi SPSS. Ini nih sudah saya buat. Oke, setelah ini kita pastiin datanya. Sep, kita itu buat di data view. Oke, pertama kita ulang. Kita di data view itu kita pastiin semuanya. Sem. Nah, sini kita sudah paste semuanya. Kita edit dulu nih, biar kita itu dapat kita itu dapat eh, lebih mudah dalam membaca data yang sudah kita olah. Oke,
Setelah kita salin, ini kita akan edit dulu seperti yang sudah di tabel. Ini kita ubah menjadi merek. Ini juga merek. Semua data kita ubah ke dalam bentuk numerik. Jadi nih, ekspresi ini bisa kita gunain untuk mengolah data. Misalnya scale. Soalnya kita ganti dulu nama-namanya biar itu lebih mudah. Ini P1, bawahnya P2, bawahnya P3, P4, P5, P6, dan yang terakhir itu total P. Nah, dari sini itu nih labelnya itu P1, P2, P3, P4, P5, P6, total P. Oke nih, datanya sudah kita olah. Datanya akan kita olah. Oke, semuanya sudah pas. Kemudian kita tuh analyze. Kita akan olah datanya. Kemudian setelah kita analyze, kita klik yaitu correlate. Baru kemudian bivariate. Semua data yang ada kita pindahkan ke dari sisi kiri ke sisi kanan. Tujuannya apa? Tujuannya agar suatu data itu dapat kita ubah, akan kita ubah menjadi lebih variabel. Oke, setelah semua, oke, kita akan oke kan. Nah, sini sudah dapat nih. Dari hasil, dari data yang sudah kita olah tadi, kita itu menemukan, ini intinya nih, korelasi signifikan at able is 0,05. Jadi tadi sudah pas tadi kan, kalau datanya itu di bawah 0,5 itu berarti data tersebut adalah valid. Nih, ini tadi data yang sudah kita olah.
Jadi sesuai kan? Jadi bisa dikatakan nih, data yang tadi kita kumpulkan, data yang tadi kita olah, itu merupakan data yang valid. Kenapa valid? Karena korelasi signifikannya itu di bawah 0,05. Oke, sudah jelas? Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Sekarang kita itu akan, oke, ini tadi tutorialnya itu sudah jelas. Sudah kita jelaskan tadi dalam menggunakan dalam penggunaan SPSS. Jika kolom tak lebih pada tersebut, jika nilai signya dulu di bawah lebih kecil dari 0,5, maka item indikator tersebut valid. Oke? Oke, data yang tadi itu bisa juga nih kita olah. Yang pertama itu data yang tadi nih, data yang sama aja kita buat. Oke, sini kita akan olah data yang tadi. Kita ketik analyze, baru kita buat korelasi, kita klik scale, reliabilitas analisis. Jadi kita tuh bakal eh, mencari nih bagaimana reliabilitas dari data tersebut. Oke, kita cari. Nah, kemudian sini nih kita lebih rincinya di sini nih. Kemudian kita ketik, kita klik di sini itemnya semua kita tentang item, scale, scale if, item delete, semua itu kita checklist. Oke, kita terapkan nih pada aplikasi SPSS. Oke, item, scale, continue. Kita ulang. Nah, uji reliabilitasnya itu dari data yang kita ambil tadi tuh sudah dapat nih. Jadi data yang kita olah tadi itu reliabilitasnya itu ini. Di sini dapat jelas kalau dia itu valid, valid karena reliabilitasnya itu 96,8. Jadi reliabilitasnya itu sangat tinggi, 96,8%. Jadi sudah jelas kan yang kita buat tadi. Beberapa data yang kita dapat juga ini dapat menjelaskan beberapa tujuan, beberapa kesimpulan sudah dijelaskan dalam layar.
Nah, ini kan sudah yang kita lihat tadi. Jika nilai convert alpanya itu dia lebih besar dari 0,70, maka variabel P-nya itu dinyatakan reliable. Jadi data yang tadi kita itu kan tadi dapatnya convert alpanya itu 873. Jadi dari situ kita dapat simpulkan kalau korban alfanya itu lebih besar dari 0,70. Jadi data tersebut adalah reliable. Oke, untuk materi yang kedua nih. Materi yang kedua itu bab 8 kita mempelajari tentang kualitas dengan SPSS. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas itu adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang Anda kumpulkan, data yang kita gunakan itu menyebar atau terdistribusi secara normal. Jadi ini kalau dalam dunia statistika, kalau data yang kita olah itu, data yang kumpulkan itu berbentuk seperti lonceng, seperti yang gambar ini, artinya apa? Data yang kita kumpul itu terdistribusi secara normal. Jadi itu penting nih. Karena apa? Data tersebut dapat menyebar normal atau tidak, itu tergantung dengan uji normalitas. Banyak alat statistik memerlukan data yang normal untuk memberikan hasil yang akurat. Caranya bisa dengan melihat secara visual seperti histograf atau menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Oke, dari sini tadi sudah jelas kalau katanya kalau datanya itu berbentuk seperti lonceng, seperti ini, seperti yang ditunjukkan dalam layar, dia itu berarti terdistribusi dengan normal. Oke, kita itu bakal melakukan pengukuran uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov. Jadi untuk materi bab 8 yang ke ini dapat kita kerjakan nih menggunakan SPSS. Di sini sudah saya sediakan nih data yang akan kita olah untuk diuji pada aplikasi SPSS. Di sini sudah ada sekitar 30 data yang dia dapatkan dari hasil penelitian. Untuk yang pertama itu kita copy dulu nih semua nih. Kita copy semua data yang akan kita olah menggunakan SPSS. Nah, setelah di copy, kita masuk nih ke aplikasi SPSS-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Kita kemudian itu kita paste di sini data yang kita kumpulkan tadi, kita paste di sini dan di sini kita edit dulu nih datanya nih. Ada X, ada Y. Kita desimalnya itu di nol. Ini misalnya itu scale. Nah, dua data yang sudah dapat tadi bakal kita olah menggunakan yang pertama itu kita buka analis. Setelah analis kita itu ke compare means. Nah, setelah di compare means kita klik means. Nah, di sini nih dalam di panel list itu kita masukkan yang bagian X-nya. Sedangkan
bagian intinya itu kita masukkan pada independent list. Oke, setelah kita masukkan semuanya, kita klik dua-duanya. ANOVA Table and Eta dan Test for Linearity. Oke, continue kita. Oke kan? Data ini nanti bakal berguna ini untuk pengolahan data yang kita gunakan. Nah, ini nih. Kita itu bakal bahas bagiannya ANOVA Table-nya nih. X-nya itu between group. Jadi disknya itu 0,75. Berarti apa? Data tersebut adalah valid. Kenapa kita bisa katakan tidak valid? Seperti yang kita sudah akan tadi jelaskan tadi ya. Oke, sebelum kita ke data nih, kita tuh bakal ketahui dulu nih uji netralitasnya tuh. Uji netralitas itu adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus, linear, atau dua variabel seperti hubungan antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain, seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini itu untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Jadi, uji netralitas itu penting, sangat penting sekali. Kita bayangkan nih, dua hal yang berbeda bakal kita bandingkan, bakal kita uji. X-nya itu yang di kanan nih, itu merupakan variabel terikat, dan Y itu adalah variabel bebas. Kedua ini harus diuji secara linearitas untuk memastikan bahwa kedua hal tersebut dapat digambarkan secara garis lurus. Berarti kan rekan-rekan, tadi di sini ini apanya? Eh, pokoknya berbanding lurus itu antara dua variabel, yaitu antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain, seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan secara lurus. Nah, tadi tadi kan udah nih kita dapatkan data. Nah, data tersebut kita bakal compare means. Setelah compare means, nah ini kita masuk ke aplikasinya. Ntar. Ini tadi kan kita masuk ke analysis, baru kita compare means. Dari compare means kita masuk ke means. Kita itu oke kan. Nah, ini sebenarnya. Pada level table mengatakan bahwa data ini adalah valid. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan antara lebih dari satu variabel, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya dengan satu variabel terikat yang kita simpulkan dengan Y. Analisis regresi linear ini digunakan untuk mengetahui antara arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, untuk memprediksi nilai dari variabel independen. Apabila nilai variabel independen menjadi kenaikan atau penurunan, data yang digunakan misalnya berskala internal atau rasio. Jadi sudah jelas ya. Kita ulang. Jadi
Regresi linear ini adalah hubungan antara lebih dari satu variabel. Itu bebas. X1 bisa, X2 bisa, X3 bisa, dan seterusnya. Sedangkan variabel terikat atau Y ini adalah analisis linear berganda. Ini itu digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel terikat. Oke, sudah jelas. Kita masuk ke slide berikutnya. Analisis, regresi, dan korelasi berganda. Syarat kelayakan yang harus dipenuhi pada saat kita menggunakan regresi linear berganda adalah ini nih, ini penting nih untuk kita pelajari. Jadi katakan di sini, suatu data atau analisis regresi dan korelasi berganda itu harus terpenuhi dengan beberapa syarat. Yang pertama itu jumlah sampel yang digunakan harus sama. Jadi seperti yang kita bilang tadi, suatu sampel itu harus sama. Pada beberapa penelitian sampelnya harus sama. Agar apa? Syarat ke syarat regresinya itu terpenuhi. Kemudian jumlah variabel bebas atau X-nya itu adalah lebih dari satu. X-nya itu nggak boleh satu, harus lebih dari satu agar apa? Agar kelayakan yang kita harus terpenuhi pada analisis regresi dan regresi itu dapat terpenuhi. Yang kedua itu jumlah variabel bebas adalah lebih dari satu. Oke, sudah. Yang ke yang ketiga itu nilai residu harus didistribusikan normal. Jadi residual dari data tersebut harus terdistribusi secara normal. Yang yang kedua itu adalah terdapat hubungan linear antara X dan Y. Jadi kalau sudah terdapat nih hubungan antara linear X dan Y, oke, yang berikutnya itu tidak terjadi gejala heterozygosis. Karena apa? Karena jika terjadi gejala heterozygosis itu membuat kelayakan dari data tersebut dipertanyakan dan juga bisa disebut dengan tidak layak. Yang berikutnya itu tidak terjadi gejala multikolinialitas. Jadi hal tersebut dapat membuat data tersebut tidak berkorelasi secara maksimal atau layak. Kemudian yang terakhir itu tidak terjadi gejala autokorelasi atau data tersebut tidak berkorelasi dengan yang lainnya.
Oke. Dari sini saya rasa sudah bisa simpulkan. Itu misalkan kita buat analisis koefisiensi determinasi. Analisis determinasi itu adalah dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh realitas independen. Bisa X1, X2, X dan selanjutnya. Secara serentak terhadap variabel dependen Y. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel independen yang digunakan dalam model dan mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Maka tidak akan ada sedikit pun persentase sumbangan yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit variasi variabel dependen. Sebaliknya, R R R2 itu R kuadrat itu sama dengan satu. Maka prosentase sumbangannya ini prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan bahwa 100% variasi variabel itu adalah dependen. Sudah penjelasan ini sudah dikit jelas. Beberapa bagian dari analisis koefisien determinasi itu dapat kita ketahui dari beberapa variabel dependen atau variasi variabel independen. Dependen, independen, mandiri atau tidak mandiri. Itu sudah jelas dalam studi. Nah, analisis regresi itu dapat kita jelaskan lebih detail dengan gambar ini. Jadi X1 nih, X1, X2 itu bisa jadi merucut pada Y. Oke, untuk lebih jelasnya kita kan gunakan yang namanya itu SPSS. Persamaan regresi di atas. Oke, kita tuh bakal mengolah data nih. Ini sudah saya siapkan datanya untuk diolah. Oke, di sini jelas ada sekitar 41 data yang bakal kita ulang. 40 data yang bakal kita ulang. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, kita buat file yang baru kita. Oke, setelah itu kita copy nih namanya. Kita paste nih data-datanya.
Kita masuk ke variabel Q. Kita buat ini sebagai X1, X2, Y1, Y2. Coba disimalnya itu 0. Itu semua ada itu kita buat 0. Oke, misalnya itu kita buat scale. Oke, setelah itu kita analyze, kita masuk ke regresi. Regression, baru kita masuk ke linear. Nah, masuk nih. Ini itu kita masuk sini. Kita oke kan. Nah, kita dapat nih ANOVA-nya itu konstan. Data ini sudah jelas bahwa data ini itu valid. Karena apa? Hasilnya itu 160B. Oke, kayaknya persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Jadi konstansa sebesar 29,48 itu yang kita dapat tadi. Artinya itu jika selisih suku bunga X1 dan dividen X2 nilainya adalah 0, maka nilai tukar dari rupiah itu Y ini adalah 29,48. Koefisien regresi variabel suku bunga itu sebesar 0,70. Artinya jika variabel independen nilainya itu akan tetap dan si bunga suku bunga itu mengalami kenaikan 1%. Oke, yang kedua ini saya jelaskan ulang. Koefisien regresi variabel selisih bunga X1 sebesar 0,70. 0,710. Artinya itu jika variabel independen lainnya nilainya tetap sama dan selisih bunga yang mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,7%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara selisih bunga dan nilai tukar rupiah. Semakin naik selisih bunga, maka akan nilai tukar itu semakin tinggi nilainya. Wah, oke, untuk berikutnya, koefisien regresi variabel dividen. Artinya jika variabel independen nilainya tetap sama dan dividen mengalami kenaikan 1%. Ini intinya nih, kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah akan mengalami peningkatan sebesar 0,731. Koefisiennya itu ber, bernilai positif, berarti terjadi hubungan positif antara selisih bunga dan nilai tukar rupiah. Semakin naik dividen, maka semakin meningkat nilai tukar rupiah. Ini suatu data yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari nih. Jadi dividen itu kalau semakin naik, maka nilai tukar rupiah itu kan semakin meningkat. Oke, mungkin cukup jelas untuk penjelasan di sini. Oke, kita itu bakal masuk ke bagian terakhir nih dari penjelasan kita dari materi yang kita jelaskan ini adalah bagian terakhir, yaitu uji pet analisis.
Ini nih, hipotesisnya. H1 itu diduga sebagai variabel kompensasi terpengaruh terhadap kesatuan kerja. Yang kedua itu H2 itu digunakan diduga sebagai variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Jadi ini sudah jelasnya tadi. H2-nya itu diketahui itu digunakan variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H3-nya itu digunakan variabel kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh pada kerja karyawan. Ini contoh soal yang bakal kita praktekkan dalam penggunaan SPSS. Nampaknya itu diduga variabel lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oke, kita akan masuk ke intinya nih, ke bagian SPSS-nya, aplikasi SPSS-nya. Oke, sini saya sudah ada nih data. Jika kompensasi X1 itu dilambangkan dengan X1, kompensasi itu dilambangkan X1, lingkungan kerja itu dilambangkan dengan X2, kepuasan kerja itu dilambangkan dengan Y, yang kinerja karyawan itu disimbolkan dengan Z, maka kita itu bakal olah nih data dengan jumlah 46 data nih ke dalam aplikasi SPSS. Oke, setelah kita copy, kita pastikan ke SPSS-nya. Oke, di sini kita buat file baru dulu. Oke, setelah kita pastikan, nah inilah data yang kita akan olah. Jadi kita masuk ke variable Q. Variable Q ini kita bakal ngedit nih, biar data yang kita olah itu semakin mudah untuk dibaca. Oke, Oke, yang nah ini kita simpulkan dengan X1. Ini kita simpulkan dengan X2. Ini kita simpulkan dengan Y. Ini kita simpulkan dengan Z. Measure-nya itu scale. Desimalnya itu nol. Biar lebih mudah nih kita baca datanya, kesimpulan dari datanya. Oke, kita masuk ke analyze, kita masuk ke regresi, baru linear. Oke, sini kita masuk ke jetnya, kita masuk sini. S1 kita masuk ke sini. Oke, statistik. Nah, ini sudah dapat nih. Data yang kita olah tadi sudah dapat kesimpulan yang dapat kita dapat, yang yang dapat kita simpulkan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskan melalui yang namanya slide. Oke, dari analisis kita dapat tadi itu dari SPSS-nya itu diketahui R square sebesar 0,985.
maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja itu sebesar 98,5%. Sedangkan nilai satu dapat dicari dengan rumus S1 sama dengan akar dari akar kuadrat dari 1 dikurang 0,985 sama dengan akar dari 0,16, hasilnya itu 0,11122. Ini nih rumusnya tadi. Itu kita masukkan ke rumus, maka hasil dari R S1 dari data tersebut dapat kita cari dan hasilnya itu 0,122. Nah, tadi kompensasi X-nya itu 0,735, hubungan kerjanya itu 0,268, satunya itu 0,122. Itu adalah dilambangkan dengan kepuasan kerja. Oke, saya rasa sudah jelas. Oke, analisis data. Mengetahui nilai signifikan variabel kompensasi sebesar 0,02, maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja kepegawaian karyawan. Diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,041. Itu berarti lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Diketahui nilai signifikansi variabel kepuasan kerja sebesar 0,00. Maka disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai atau karyawan. Itu adalah data yang bisa kita analisis, data yang bisa kita olah dari hasil SPSS tadi, rekan-rekan. Oke, berikutnya. Data tadi, data tadi diketahui R square-nya itu sebesar 0,996. Maka artinya itu sumbangan pengaruh variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel kerja sebesar 99,6. Jadi ini kom- kepuasan kerja terhadap variabel kerja karyawan itu sebesar 99,6. Sangat tinggi ya. Nah, untuk mendapatkan E kuadratnya, E2-nya, dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar dari 1 dikurang 0,996. Hasilkan akar dari 0,004, hasilnya itu 0,63. Oke, berikutnya ini nih, ini yang paling penting nih. Jadi dari hasil yang kita dapat, dari kompensasi X-nya itu ke kepuasan kinerjanya itu, hasilnya adalah 0,246. Yang kerja kepuasan kerja itu berpengaruh sebesar 0,0268. Kompensasi X1 terhadap kepuasan kerja itu berada pada angka 0,735. Sedangkan lingkungan kerja X kuadrat pada kinerja pegawai atau Z itu adalah 0,087. Nah, terakhir nih ya, 0,6731 itu berarti kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, untuk X1-nya itu tadi kita dapat dari perhitungan akar dari 1 dikurang 0,996 itu hasilnya 0,1122. Hasil interpretasi yaitu analisis jalur path analisis. Pengaruh kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Diketahui pengaruh langsung diberikan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,245.
Sedangkan pengaruh tidak berlangsung kompensasi kerja terhadap kinerja karyawan adalah perwakilan antara nilai beta terhadap kepuasan kerja. Dengan nilai beta, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan yaitu 0,735 dikali 0,671 sama dengan 0,493. Berdasarkan perhitungan di atas nih, perhitungan yang sudah kita lakukan, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,245 dan pengaruh tidak langsungnya itu sebesar 0,493. Ini berarti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka disimpulkan bahwa secara tidak langsung kompensasi itu melakukan kepuasan terhadap terhadap kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka H3-nya itu diterima. Pengaruh kerja, pengaruh lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Itu diketahui pengaruh langsung yang diberikan lingkungan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,087. Sedangkan pengaruh tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai adalah perkalian antara nilai beta, yaitu lingkungan kerja dikali kepuasan kerja. Dengan nilai beta, kepuasan kerja terhadap kinerja adalah 0,6 0,268 dikali 0,671 sama dengan 0,18. Berdasarkan perhitungan di atas nih, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,087 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,180. Ini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung. Sehingga secara tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap signifikansi terhadap kinerja karyawan. Oke, kita kembali ke slide utama. Dari demikian video yang dapat saya tampilkan sebagai pemenuhan terhadap nilai UTS Saistika. Maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang belum dijelaskan secara rinci dalam PPT dan video ini. Terima kasih saya ucapkan. Izin Bapak, izin. Terima kasih atas arahan bimbingannya. Siap. Izin mengakhiri Bapak. Sekian dan terima kasih.